Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Kuno yang mudah-mudahan selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang ini saya bersama-sama dengan Pak Kiai Arsali, pengasuh Pondok Pesantren Al Muawanah Damarsari, Kota Jawa, Wahilo, Kabupaten Pesawaran. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Punya anak berapa Pak Kiai? 4 4 ya? Alhamdulillah. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Wah, laki-laki semua? Laki-laki Berarti semua. banyak nanti penerusnya ini. Amin, amin, amin. Tapi istri satu Pak ya? Satu. Satu aja. Alhamdulillah. Satu aja ini enggak? Satu, insya Allah. Insya Allah. Satu. Gimana kabar pendidikannya ini di Al Muawanah, Pondok Pesantren Al Muawanah ini? Ya, alhamdulillah. Kabar pesantren Tahfizul Quran Al Oh, Muawanah. Tahfidzul Quran. Nggih, yang beralamat di Dusun Damarsari, Desa Kota Jawa, Kecamatan Wahilo, Pesawaran. Berdiri dari tahun 1995, Gus. Di bawah pesantren kami yang keberadaannya di suatu kampung yang alhamdulillah yang datang ke pondok sini mayoritas pertama anak-anak yang memang dari dasar dan juga notabene duafa tidak mampu, anak yatim dan piatu, fakir miskin sebagai Itu orang-orang sekitar sini apa? ya Kecamatan Kedondong, W5 Wahilau. Sekarang alhamdulillah dari Wairatai, Tulang Padang, bahkan yang di Banda Lampung, bahkan yang paling jauh dari Bengkulu. Oh, ada ya? Sudah ada. Berarti udah bisa diprediksi maju nanti. Karena apa, udah ada orang dari luar gitu. Yeah. Kalau udah ada dari luar biasanya ada prediksi itu. Alhamdulillah. Pendidikannya apa aja di sini? Untuk pendidikan non formal, TPQ, pendidikan Al-Quran, kemudian madrasah diniyah, awaliyah dan wusto, kemudian juga pondok pesantren, yaitu santri-santri sebagian besar penghafal Al-Quran, yang memang di sini adalah titik beratkan ke Al-Quran, karena sebagian anak yang datang itu kadang-kadang kebanyakan belum bisa baca Quran, Gus. Jadi kita mulai dari Iqra, terus awal dasar, kemudian selesai dia bisa membaca fase dengan bertajwid, fasihah dan tahsin. Bagi yang mau melanjutkan untuk menghafal, yaitu untuk putri ke uminya, sebagian besar penghafal ini adalah santri putri. Oh, berarti yang menangani tahfidz ini adalah bunyai. Iya, nggih, uminya. Jadi mereka umi itu dari lulusan dari Pelangunan Serang, Madarajul Ulum. Jadi santri putri menghafal setoran tiap subuh. Ya alhamdulillah saat ini sudah ada mencapai ya dari 1 juz sampai 10 juz. Yang tahun yang sebelumnya sudah ada yang 30 juz, alhamdulillah. Di sini karena tahap pendidikannya baru setingkat madrasah sanawiyah untuk formalnya. Saya tertarik metode pembelajarannya tadi. Metode pembelajaran Al-Qur'annya pakainya apa? Pertama, bagi yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, kita metode Iqra. Nah, ketika Iqra walaupun sampai Iqra 4, mereka itu sudah bisa jalan langsung ke juz 30, surat-surat pendek. Kemudian setelah dia bisa membaca dengan baik, dengan bertajwid, fasohanya, tahsinnya, karena kita setiap ba'da zuhur itu pulang habis sholat zuhur, kita adakan bersama tahsin khusus. Jadi sehingga anak-anak itu ya walaupun beda suku, Gus, ada yang Lampung, Sunda, Jawa, Palembang, dengan mempersamakan suara dan makhraj sehingga sama. Kan masing-masing punya dialek. Sendiri-sendiri. Ada orang Lampung sama susah untuk menyebutkan ghin, bil khoibi, untuk orang Jawa ngain, ain. Dengan seperti itu alhamdulillah anak dibina setiap jam 1 itu habis sholat zuhur, sebelum makan siang mereka terus 1 jam, setengah jam. Alhamdulillah ya sedikit-sedikit mereka itu akan lurus bagaimana kaidahnya, artinya menyebutkan huruf masing-masing. Sehingga bagi yang sudah lancar membaca, kami izinkan mereka yang menghafal Quran monggo. Nah, artinya di samping menghafal Quran, tahsin, tilawahnya juga kami adakan ya kitab salafiyahnya ada. Dengan masing-masing ustadz dibantu di sini. Ustadz Sutoyo yang menangani nahwu sorofnya, Diniyah apa
diniyah takmiliyah apa? Ya, awaliyah sama wusto. Ini ikut pemerintah nggak untuk kan ada namanya PDF pendidikan diniyah. Bukan, ini kita formal. yang yang formal. Pokoknya diniyah. Diniyah. Bikin diniyah. Salafiyah aja gitu. Salafiyah Oke. lah itu. Salafiyah. Diniyah salafiyah. Ya, oke. Jadi salafiyah. Itu pelajarannya ya nahwu, sorong. Oke. Terus ya fikih ada sama tentang akhlak, ikut sama kita Ya, kedepankan akhlak, penting itu, karakter karena karakter. anak sekarang ini kebanyakan lebih-lebih di era COVID ini kebanyakan anak orang tua bang meluh karena dengan belajarnya di rumah, kemudian anak kebanyakan banyak main, jadi sekarang alhamdulillah pesantren mulai dipercaya dengan menitipkan anak sehingga minimal 5 waktu mereka dapat ibadah, baik wajib maupun sunnahnya kita ajarkan, kemudian puasa Senin Kemis, sholat rawatibnya termasuk tahajud sampai duha pagi, kemudian setelah pagi mereka ngaji dan aktivitasnya sarapan, duha berangkat ke madrasah sanawiyah. Nah, jadi sudah subuh itu khusus setoran tahfiz Al-Quran gitu ya. Al-Quran. Nah, jadi untuk kitabnya kadang sore, kemudian malam juga tergantung waktu, kadang malam minggunya itu ada pelajar khitobah, malam Jumatnya adalah ya acara khusus, artinya kegiatan malam Jumat, surat pilihan, kemudian istighosah, manakib dan sebagainya, termasuk al-berjanji. Untuk paginya di Madrasah Sanawiyah pun begitu. Itu formalnya ya. Iya. Ada formalnya apa aja di sini? Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Untuk madrasah alehnya kita masih bergabung dengan teman, Madrasah kolaborasi. Sanawiyah itu setingkat SMP. SMP, baru 7 tahun Gus. Dulu anak-anak sekolah di sini keluar sekolahnya karena kebetulan kita baru buka pesantren dari dulu. Nah, sehubungan dituntut dengan wali murid banyaknya dari orang-orang tidak mampu. Sekarang anak kalau ke jauh harus naik kendaraan lagi. Mereka dari gunung-gunung, dari lereng gunung, dengan adanya kendaraan mereka ya artinya dengan kesusahan, maka dengan usul wali santri kami rembuk dengan tokoh-tokoh, para tokoh pendidik, sehingga alhamdulillah kami pelan-pelan di belakang sebelah selatan membangun Madrasah Sanawiyah 2016 Gus, dengan swadaya masyarakat sampai sekarang alhamdulillah belum ada dari pemerintah. Saya dari tadi itu yang penasaran itu kok MTS Malung nggih. apa itu singkatannya? Matlaul Anwar Linahdatil Ulama yang kebetulan cabangnya di Kota Menes, Pandeglang, Banten. Matlaul Anwar Linahdatil Ulama. Oh iya. Biasanya di pondok-pondok itu kan ada roannya. Itu di sini juga ada roan yang kerja bakti santri-santri. Nggih. Alhamdulillah ada. Jadi bagi santri yang memang bahasa santrinya itu ngabdi ataupun apa bahasanya Gus ya, pesantren. Jadi menyerahkan dengan sepenuhnya orang tua, ini anak saya didik, apalagi sudah nggak ada orang tuanya. Ya kita kasih kegiatan, kadang pagi, contoh membangun pesantren, anak-anak itu dididik untuk berlatih untuk Ya punya bekerja, keterampilan. keterampilan, baik untuk membantu membuat pondok maupun di kadang-kadang di pertanian kalau ada, kemudian di perikanan. Jadi anak-anak itu supaya nanti pulang di samping bisa ngaji, mereka punya keterampilan. Itulah. Supaya paling enggak ya ketika mereka itu pulang nggak tamat lagi, nggak nggak tamat. menginginkan sesuatu dari yang lain. Iya. Dia sendiri udah punya kemampuan, skill untuk melakukan hal-hal itu. Termasuk santri putri Gus, ini santri putri ini kita diadakan di pesantren kita itu jadwal kegiatan masak di pesantren dengan dijadwal setiap harinya, sehingga santri putri itu di samping ngaji, mereka pulang ke rumah sudah kreatif, profesional, menjadi ibu yang betul-betul bisa nanti menghormat kedua orang tua. Kalau nanti setelah dewasa rumah tangga juga bisa menghormat suami. Kadang-kadang ada pesantren itu ngaji tuh kadang-kadang masak nggak bisa. Jadi sama uminya di samping bisa masak, kegiatan seminggu sekali, jadwal, termasuk bikin kegiatan bermacam-macam masakan dan juga dari kue-kuehnya, sehingga mereka pulang ke rumah itu di samping punya bekal agama juga, alhamdulillah orang tuanya menyambut ketika di rumah katanya. Ini pemirsa TV Kuno yang jomblo-jomblo ini. Yeah. Jadi di pondok pesantren itu ternyata tidak hanya sekedar mempelajari ilmu agama. Ini seperti kata Pak Kiai Arsali di pondoknya ini, pondok pesantren Tahfidzul Quran Al Muawana,
santri-santri putrinya itu kalau pulang siap menjadi ibu rumah tangga yang baik. Insyaallah, Bisa masak, insyaallah. bisa Bikin kue. Kue ini bisa untuk bisnis nih. Nggih. Wah, itu sip bener itu ya. Kadang-kadang santri putri lebih cenderung bertanyaan tentang masalah mandi segala macam, lebih dekat kepada uminya bertanya tentang kadang-kadang istihadah itu masalah haid. Alhamdulillah dengan kalau uminya, jadi sehingga anak putri itu kalau ada masalah yang berkaitan dengan mandi itu lebih cenderung bertanya kepada uminya. Itu alhamdulillah. Itu Pak Yai, nggih. Ada tulisan-tulisan syarat-syarat mondo apa itu untuk mondo kesini syaratnya apa aja? Kebanyakan ini, Gus, santri yang masuk pondok itu orang tua anaknya mau dengan ini, tapi rasa menyerahkan itu masih separuh-paruh. Ibaratnya dilepas tapi kakinya dipegang. Kadang-kadang anaknya sudah ini, jadi orang tua telepon. Anak sebagaimana saya masih rindu, saya masih kangen. Nah, padahal luar biasa anaknya sudah betah. Bahkan datang ke pondok, aturan kita 40 hari jangan ditengok. Syarat pertama. Kemudian ikhlas lahir batin. Ikhlaskan, itu yang menjadi anak itu legowo. Kemudian juga tega. Ini kadang-kadang makan tega, dengan tidurnya gimana, makannya gimana, ya. Nah, kemudian percaya dengan pondok. Kadang-kadang masalah pengurusnya, tidak memanjakan anak, kemudian tidak sering ditengok. Nah ini, jadi kita punya aturan 1 bulan 1 kali, setiap awal bulan tanggal minggu pertama. Sekaligus silaturahim. Jadi dengan demikian kalau sudah ke sana udah lebih 40 hari, monggo. Ya, artinya dengan walaupun setengah bulan sekali Anda ikan mau nengok, yang penting sarannya anak jangan dibawa pulang. Karena kita dari awal melatih anak ini supaya betah dan sudah mandiri, ketika dibawa pulang sama orang tuanya akan kembali. Karena sudah berkumpul dengan jadi ibaratnya baru sekulit bawang, gimana baru dibawa pulang ke buat temannya lagi, terutama masalah HP kan dan sebagainya. Dan ini yang kita harapkan sama orang tua. Nah, sehingga yang orang tuanya kalau anaknya sungguh-sungguh, kemarin itu belum 1 tahun Gus, ini ada kelas 7 MTS, bahkan kemarin mewakili Kabupaten Pesawaran sampai tingkat provinsi, alhamdulillah menjuari murotal tartil untuk baca yang fasih dengan bertajwid. Anak kami ya Setiawan dari desa Harapan Jaya Cikantor mendapat predikat juara 3 di Provinsi Lampung. Untuk syahrul Qurannya juara 2, alhamdulillah. Selain syarat-syarat yang tadi, syarat-syarat administrasinya apa aja supaya pemirsa TV Kuno itu kalau ingin mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren Tahfidul Quran Al Muawana ini bisa enak gitu loh. Oh, ternyata syarat-syaratnya ini gitu loh. Ya, untuk syarat secara umum pertama orang tua ikhlas menyerahkan, diantarkan orang tua. Kemudian ikuti peraturan yang kami tetapkan. Untuk masalah administrasi kita ada tingkatan Gus. Yang pertama full pembayaran karena mungkin lihat kondisi orang tua ada. Kedua, yang yatim piatu, yatim kita bebaskan karena memang beliau adalah tanggung jawab kita bersama. Lebih-lebih tidak ada saudara dan orang tua sama sekali. Kemudian yang ketiga, yang mereka ekonominya di bawah. Ada orang tua cuman tidak mampu. Jadi santri yang sangat-sangat kita bantu kita ambil pertengahan secara pembayarannya. Artinya yang full, pertengahan, dan yang gratis gitu. Ini yang terakhir Pak. Misi atau visi dan misi dengan membuat pondok ini apa? Jadi visi misi anak itu kuat dalam akidah terutama. Sekarang ini dengan banyaknya paham-paham sehingga anak apalagi tidak masuk pondok pesantren. Sedikit sudah kita lihat sama orang tua menentang aliran banyak. Bukan sedikit. Makanya dibentengi dari pesan insya Allah kita menerapkan dari awal sudah bagaimana santri pulang itu keaswajaan kita. Nah, dengan apalagi sekarang orang tua pulang ke rumah, coba Bapak pengen dengar doa silsilah. Sekarang alhamdulillah di pondok kita setengah tahun 1 semester pulang ke rumah harus bisa silsilah tal dan doa, bahkan hafal Yasin insyaallah. Kemudian juga beramal berakhlak dengan ilmu, unggul dalam prestasi. Bagi anak yang sungguh-sungguh, kemudian dari orang tuanya juga betul-betul percaya dengan pesantren, kami dengan bersungguh-sungguh dengan kerjasama, tidak bertepuk sebelah tangan. Kadang-kadang ada orang tua menyerahkan, tapi ketika ada sedikit kesalahan, orang tua tidak terima. Maka di pesantren sebetulnya mengajar dan mendidik, tidak ada masalah diskriminasi. Sulahi ta'ala dulu itu bahasanya udah
mau merah mau putih Gus. Tapi sekarang kan dengan adanya HAM gitu, maka kita syarat masuk sini orang tuh harus tanda tangan dulu di atas materai supaya apanya betul-betul memasrahkan anak itu lillahi ta'ala. Ya. Para pemirsa TV Kuno, alhamdulillah kita tadi sedang berbincang-bincang banyak sekali. Ya, banyak walaupun sebentar tapi banyak sekali. Selain kita mengenal bagaimana Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Muawwana itu, kita juga tahu oh ternyata pesantren itu seperti itu, dan rata-rata pesantren memang itu visi misinya. Jadi untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah selain ada pendidikan karakter tadi, dan tentunya tadi yang terakhir, kita orang tua pengasuh, maksudnya pengasuh, orang tua dan anak harus bisa saling kerjasama. Bersinergi. Itu Pak, ya, bersinergi dan bersinergi. kerjasama. Saya kira cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Ya, sami-sami.